kan? Aja kita kagak dengar. Nah itu mayat yang orang baik apa yang jahat? Karena kan ada satu hadis yang katakan mayat yang orang baik itu ditempatkan di makam Ibrahim dan dia bebas untuk menemui keluarganya. Nah kan yang maka orang yang nggak baik itu ada di Yahud, yaitu mereka dikekang di situ. Sama di situ semua. Kan mereka saat ini belum ada yang surga, belum ada yang neraka. Kan masih ditangguhkan semua. Karena kan kubur itu awalul manzilin min manazilil akhirat. Kubur itu kan rumah pertama dari rumah-rumah kubur, dari rumah-rumah akhirat. Maksudnya rumah-rumah akhirat ya pintu masuknya akhirat kuburan. Begitu kan di situ ada yang basi, ada digiring kepada masyarakat, diberikan buku catatan amal, kan begitu. Makanya kubur dikatakan oleh ulama awalul manzilin min manazilil akhirat, rumah pertama dari rumah-rumah akhirat. Itu begitu ya. Kalau bicara kan itu. Makanya banyak amal ya. Mari semoga kita ngaji kayak begini, kita itikaf kayak begini gitu ya. Semoga bisa dikirahi Nabi begitu. Semoga sudah sesuai dengan kemauan Nabi. Karena Nabi kan 10 terakhir lebih semangat. Ya setidaknya kita ngaji 10 terakhir Ramadan, semangat kita lebih daripada yang 20 pertama. Kalau kita ngajinya di 10 terakhir. Maka pengen meneladani seperti itu buat jalan-jalan doang. Nah kemudian faslun ini adalah satu fasal idza qara'a apabila ada orang membaca ayat as-sajdati kepada ayat sajadah fi sholati di dalam sholat qabla al-fatihah sebelum fatihah sajadah maka dia sujud, di sajadah maka dia sujud. Ada orang lupa belum fatihah tapi langsung surah, tapi yang dibaca kebetulan ayat sajadah, apakah dia harus sujud? Sujud katanya ulama. Jadi ketika Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi, lupa dia enggak baca Fatihah, langsung kepada sujud. Yang dibaca surah saja atau ayat yang berisikan dalamnya saja, apakah dia harus sujud? Sunnah kata ulama, sunnah sujud. Bikhilaf ma berbeda halnya dengan sesuatu law qara'aha fi ruku'i aw sujudi fa innahu la yajuzu lahu an yasjuda. Berbeda halnya seandainya dia membaca kepada ayat sajadah fi ruku'i di dalam ruku' aw sujudi atau di dalam sujud, fa innahu maka sesungguhnya la yajuzu tidak boleh lahu baginya ayat sajadah untuk melakukan sujud. Ada orang baca di ayat sajadah ketika ruku'. Ada orang baca ayat saja dan ketika padahal baca Al-Quran selain berdiri kata ulama kemarin tapi dia baca lagi ruku, dia baca lagi sujud. Apakah harus sujud tilawah? Gak boleh sujud tilawah ketika dia baca ayat sajadahnya di dalam ruku atau di dalam sujud. Kenapa gak boleh? Di anal qiyamah mahallul qiraati, karena sesungguhnya berdiri itu adalah mahallul qiraati, tempatnya membaca Al-Quran. Ya karena tempatnya membaca Al-Quran di dalam sholat dalam kondisi berdiri, bukan ruku apalagi sujud. Makanya gak boleh melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat saja lagi ruku atau lagi sujud. Walau qara'a seandainya ada orang membaca as-sajdah kepada ayat sajadah, fahawa kemudian dia turun, dia sudah untuk melakukan sujud. Fasyakka kemudian orang ini ragu hal qara'a al-Fatihah, apakah sudah membaca Fatihah atau belum. Ada orang lagi sholat baca ayat sajadah, turun untuk melakukan sujud. Dia ragu, tapi Fatihah udah mau baca jadi Fatihah udah gua baca apa belum? Maka bagaimana solusinya? Kata ulama fa'inahu yasjudu litilawati, maka dia melakukan sujud tilawah. Summa ya'udu, kemudian dia kembali ila qiyami ke berdiri, fa yaqra'u al-Fatihah, kemudian dia membaca surah Al-Fatihah. Karena ragu tadi pas dia sujud, tadi Fatihah udah dibaca belum? Maka solusinya tetap dia sujud tilawah, kembali bangun dia baca Fatihah karena dia
subhanallah. Enggak paham. Subhanallah. Yang musbah kan ada itu. Iya, kelar sholat berhentiin suruh jadi imam. Udah jadi imam belum? Langsung baca surah. Alhamdulillah karena apalannya begitu. Akhirnya bagaimana sudah subhanallah nggak paham. Diganti surat lagi subhanallah terus. Akhirnya Fatihahnya belum. Kata musbah itu istihad berarti ya. Ijtihad dari musbah. Terus gimana sih Sang? Ya sebenarnya kalau kita kurang paham ya, kalau merujuk, karena kan masing-masing orang ketika berbicara apalagi seukuran musbah, usnudonnya bisa jadi punya rujukan gitu. Tapi kan kalau kita masih belajar fikih Syafi'iyah, orang yang berbicara di dalam sholat dua huruf yang memahamkan atau satu huruf yang memahamkan, seperti bentuk fi'il amar yang dicontohkan oleh ulama, waqo, yaki, biko, ya tadi itu fi'il amarnya apa? Ki. Ini kan satu huruf tapi memahamkan. Kata ulama baca. Kata ulama ini baca. Makanya usnudon aja pada beliau. Ya bisa jadi memang ada keterangan dalam kondisi seperti itu mengatakan lu belum baca Fatihah. Kasih subhanallah nanti. Subhanallah dia jual asli. Gue subhanallah lagi, bulan itu baik lagi. Pas baik aku mau jalan. Akhirnya dia diletuk kan, lu belum baca Fatihah mak. Tapi kalau kita kembali tadi ya kepada fikih Syafi'i, dua huruf yang memahamkan itu batal. Dan juga kalau ada satu huruf yang memahamkan itu juga batal. Nah, ulama mencontohkan dari ki, salah satu contohnya. Ki waqo itu kan artinya melindungi, ya, telah melindungi. Kalau ki itu artinya apa? Lindungilah olehmu. Berarti dipahami nih, walaupun satu